Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, rezeki-rezeki yang tak terhingga jumlahnya. Diberi kita kekuatan untuk berpuasa 1 bulan penuh, bertarawih hingga berzakat fitrah, bertadarus Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada kalamullah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima ayat-ayat Allah dalam mushaf Al-Quran, disebarkan ke segala penjuru dunia, menjadi imam bagi kita, menjadi cahaya hidup kita, menjadi petunjuk bagi kita, dan menjadi rahmah bagi kita. Hadirin sidang Idul Fitri 1446 Hijriah yang dimuliakan Allah. Pada setiap Idul Fitri, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menjalani tugasnya sebagai imam salat, ketika hendak berdiri menuju mimbar, malaikat Allah Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa 3 hal yang minta diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 doa daripada malaikat Jibril alaihissalam? Pertama, malaikat Jibril alaihissalam berdoa, "Ya Allah, jangan kau terima salat, puasa, dan zakat fitrah orang-orang yang masih berdurhaka kepada kedua orang tuanya." Doa kedua, Jibril alaihissalam, "Ya Allah, jangan kau terima salat, puasa, dan zakat fitrah bagi istri-istri yang masih berdurhaka kepada suaminya." Dan doa ketiga, Jibril alaihissalam, "Ya Allah, jangan kau terima salat, puasa, dan zakat fitrah bagi orang-orang yang masih suka memutus tali silaturahmi." 3 doa ini diaminkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ketika sebaik-baiknya malaikat yang bernama Jibril, ketika sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini yang bernama Nabi besar Muhammad SAW telah berdoa, tidak ada alasan Allah untuk menolak. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, siapa yang masih berdurhaka kepada kedua orang tuanya, salatnya, puasanya, zakat fitrah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan seluruh kepada kalian untuk menyembah, untuk tidak menyembah kepada selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
ibu kita, saudara-saudara sekalian, yang telah melahirkan kita susah payah dalam mengandung 9 bulan lamanya, melahirkan, merawat, memandikan, memberi makan, memberi minum, mendidik kita. Semua itu tidak akan terbalaskan jasa ibu kita. Sebesar gunung pun harta yang kita miliki, tak akan pernah kita mampu untuk menjadikan penggantian jasa ibu kita. Bapak kita yang telah bersusah payah pagi, siang, sore, malam, di bawah terik matahari, di bawah rintik hujan, di bawah curah angin yang luar biasa tinggi, tetap mencari nafkah untuk kita, agar kita bisa makan, agar kita bisa minum, mencari nafkah dengan susah payah, kepedihan demi kepedihan, terus mencari nafkah untuk kita, agar kita bisa bersekolah sampai kita besar dan mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal syariat-syariat Islam. Itu semua karena didikan kedua orang tua kita. Maka pada hari ini, barang siapa di antara kita yang masih berdurhaka kepada orang tua kita, ketahuilah ada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul, yang membuat sholat kita, puasa kita, zakat fitrah kita, dan seluruh amal baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertobatlah kita, mengakui kesalahan kita, dan di hari raya Idul Fitri ini datangilah kedua orang tua kita. Kalau masih hidup, salam, bersalam, meminta maaf, meminta ampunan, dan dibukakan pintu ridho kedua orang tua kita. Karena Nabi kita mengatakan, ridullah fi ridul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua kita. Kebencian Allah tergantung pada kebencian kedua orang tua kita. Kalaulah masih ada murka dan kebencian dan kekesalan di hati kedua orang tua kita, kita harus meminta maaf. Kita harus meminta ridho. Sebab hanya itulah, hanya dengan begitulah semua ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sepakat, hakul walidain ba'da haqqillahi fil ihtiram. Hak Allah itu setelah hak kedua orang tua kita. Telah kita tunaikan hak orang tua kita untuk mendapatkan penghormatan kita, kasih sayang kita, berlaku baik kita, maka Allah akan berlaku baik. Kalaulah kedua orang tua kita sudah meninggal dunia dan kita mengakui pernah ada masa-masa di mana kita pernah membuat orang tua kita menangis, menjatuhkan air matanya, kirimkanlah Al-Fatihah pada hari ini. Insya Allah dengan Al-Fatihah itu akan membuat kedua orang tua kita berbahagia di alam sana. Tidak ada lain. Percuma kita sholat, puasa, zakat, kita percuma. Karena Jibril alaihissalam, Ar-Ruh, dialah panglima malaikat tertinggi. Dan Nabi kita yang mengaminkan, itulah doanya. Kirimkan Al-Fatihah, datangilah makamnya, kuburnya, berdoa di sana. Allahumma wasif qabrahum, akrim waj'al qabrahuma rawdah min riyadil jannah. Datangi mereka. Sesungguhnya orang tua kita hari ini menunggu kita, Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, terkait doa kedua, wahai istri-istri yang pernah membuat kesal suami, yang telah melukai hati suami, yang telah membuat suami menjadi tidak memiliki harga diri di hadapan sang istri, percayalah, hanya pintu suamilah para istri bisa merebut surga Allah. Tanpa itu tidak bisa. Setuju, tidak setuju. Tapi inilah yang diajarkan dalam syariat Islam, bahwa berlaku baik kepada suami,
itu adalah surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, suamimu adalah surga dan nerakamu. Para istri ingin masuk surga harus berbuat baik pada sang suami. Para istri mau masuk neraka harus berbuat kasar pada suami. Sekarang jalan dua itu ada di tengah kita. Akan kita ambil jalan mana? Kalau kita mau ambil ashabul yamin, berbuat baiklah. Kalaupun kita pernah membuat hal-hal yang tidak baik kepada suami di hari raya Idul Fitri ini, minta maaflah kepada suami masing-masing. Selagi masih ada, selagi masih hidup, minta maaf. Jangan kemana-mana dan minta maaf kepada suami. Para istri, jangan sampai sholat, puasa, zakat fitrah yang mungkin dilakukan dengan penuh susah payah, tetapi di hari raya Idul Fitri ini terganjal dengan doa Jibril alaihissalam. Kalaulah sang suami telah meninggal dunia, kirimkanlah Al-Fatihah untuk sang suami. Jangan sampai perkara baik yang kita telah berbuat akan terganjal oleh kebencian atau rasa suh di dalam hati sang suami. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, terkait doa yang ketiga, Jibril mengatakan, janganlah kau terima puasa, sholat dan zakat fitrah pada orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ketahuilah bahwa la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang selalu memutus tali silaturahmi. Maka dengan kunci memaafkan, melapangkan dada kita, insya Allah tali silaturahmi ini akan terjadi, dan doa kita agar kita menjadi minal a'idin wal faizin. Minal a'idin, a'id, kita berharap menjadi ahli surga, karena sesungguhnya kembalinya kita adalah kembali surga. Karena pada dasarnya manusia pertama kali diciptakannya di surga. Maka minal a'idin, kita berharap agar kita kembali kepada status kita sebagai ahli surga. Wal faizin, dan menjadi orang yang menang dalam melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan. Semoga tausiah ini menjadi pegangan kita di hari raya Idul Fitri, agar kita masuk golongan orang-orang yang beruntung di hari raya Idul Fitri ini, dengan memaafkan kita, meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Insya Allah kita akan menjadi orang beruntung. Istri-istri berminta maaf kepada para suami, insya Allah akan menjadikan kita orang beruntung. Kita menjaga tali silaturahmi, insya Allah kita akan menjadi orang beruntung. Dan kalau keberuntungan itu ada pada kita, maka kita lihatlah nanti pada masa Syawal dan bulan-bulan berikutnya, hikmah yang telah kita dapatkan di bulan suci Ramadan akan terus mengiringi kita. Sholat kita akan semakin meningkat, bacaan Al-Quran kita akan semakin meningkat, puasa kita mungkin akan semakin meningkat, dan perhatian kita kepada fakir miskin, perhatian kita kepada orang-orang miskin, perhatian kita kepada para tetangga dan semua masyarakat muslim, juga masyarakat non-muslim akan menjadi lebih baik, dan kita terus akan menjadi orang-orang yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah SAW telah menyenangi kita, maka segala persoalan-persoalan hidup kita di dunia, sebesar apapun cobaan itu, alam rintang itu, pasti Allah akan memudahkan kita. Rezeki yang tersumbat akan terus mengalir kepada kita. Perasaan yang terus sumpah akan terus membuka hati kita sehingga hati kita lapang. Inilah yang akan kita dapati dari hikmah bulan Ramadan ketika kita saling memaafkan pada hari ini. Demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا في هذا اليوم في يوم عيد الفطر. اللهم سلم عيد الفطر لنا وتسأل منا متقبلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Terimalah ibadah kami selama bulan Ramadan ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga besar kami, ampunkanlah ya Allah. Bukakanlah pintu taubat kami ya Allah, bukakanlah ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah, masa depan agama ini, masa depan negara ini ada di pundak anak-anak kami ya Allah. Kami tidak ridho ya Allah kalau anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang durhaka ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah, bimbinglah ya Allah. Berilah petunjuk kepada anak-anak kami ya Allah. Janganlah ya Allah golongkan anak-anak kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, janganlah kau jadikan istri-istri kami istri yang durhaka ya Allah. Kasihanilah istri kami ya Allah. Sesungguhnya ya Allah kalau ada hal-hal yang membuat kami kesal ya Allah, mereka tidak tahu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah istri-istri kami ke jalan-Mu yang benar ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati kami, lapangkanlah dada kami ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah, sabarkanlah kami ya Allah. Ketika kami dalam bermasyarakat ya Allah harus menghadapi hinaan, fitnah ya Allah, kuatkanlah hati kami ya Allah, tegarkanlah kami agar kami bisa terus senyum ya Allah di hadapan mereka ya Allah, agar kami bisa memberi sedekah ya Allah atas perbuatan-perbuatan mereka ya Allah. Karena ya Allah kami tahu kullu ma'rufin shadaqah ya Allah. Dengan senyum pun kami bersedekah kepada orang-orang yang bahkan membenci kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah ya Allah. Jagalah tali silaturahmi di antara kami ya Allah. Jagalah ya Allah. Ya Allah, jagalah ya Allah Maribaya ini ya Allah sebagai tempat tinggal kami untuk mendatangkan rahmah-Mu, maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kalaulah zakat fitrah itu mensucikan diri kami, maka sucikanlah diri kami ya Allah. Dan
Dan dengan zakat fitrah itu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai yatim, mencintai orang-orang fakir, mencintai orang miskin. Karena sesungguhnya Nabi kami ya Allah, Nabi yang yatim ya Allah, Nabi kami Nabi yatim ya Allah. Maka ketika kita mencintai anak yatim, sesungguhnya kita mencintai Nabi kami ya Allah. Ya Allah, Nabi kita juga miskin ya Allah. Allah ini miskinan, ini miskinan. Rasul kami selalu berdoa agar hidupnya dan matinya dalam keadaan miskin. Maka kalau kami mencintai orang-orang miskin, sesungguhnya kami mencintai Engkau ya Allah, mencintai Nabi kami ya Allah. Ya Allah, janganlah harta-harta yang Kau datangkan kepada kami menjadi dosa, menjadi bencana buat kami, yang membuat kami lupa pada tetangga kami, orang-orang miskin, bahkan keluarga kami yang masih kelaparan pun kami lupakan ya Allah. Itu karena harta yang Kau berikan tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, datangkanlah rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak dan bermanfaat untuk orang banyak pada kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, di hari Idul Fitri ini ya Allah, ketika pintu-pintu langit Engkau buka dan doa-doa mustajab ya Allah. Ya Allah, kami pertama mohon ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja yang telah kami berbuat. Ampunkan semua ya Allah, ampunkan ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu kasih sayang untuk kami ya Allah, agar kami mudah menyayangi siapapun ya Allah. Anak kami, istri-istri kami, keluarga besar kami, dengan mudah kami bisa menyayangi dan mengampuni dan memaafkan sesama kami ya Allah, dalam keluarga besar kami ya Allah. Ya Allah, khusus untuk kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Terimalah segala amal baiknya ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai taman surga ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah taman surga. Jauhkanlah dari siksa kubur ya Allah. Jauhkan ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa pada ibu kami, bapak kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Mereka tidak bisa hidup lagi walaupun sedetik ya Allah. Walaupun sedetik saja hidup kembali di dunia enggak mungkin ya Allah. Maka ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan dengan mengirimkan surah Al-Fatihah kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Tolonglah ya Allah.